Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, langsung saja kita lanjutkan kajian kita, masih di pembahasan kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Masih membahas pada bab awal-awal yang pada pertemuan terakhir kita telah baca hadis, yaitu dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar. Kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Saya dulu pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqallah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, saya jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, haqqallah 'alal ibad, hak Allah atas hamba, an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a, adalah hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusriku bi syai'an. Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, maka saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubassiru nasa, apakah boleh saya mengkhabarkan kepada manusia? Qala la tubassirum fayattakilu, jangan kau kabarkan kepada mereka, maka mereka akan pasrah. Ya, akhrajahu fi sahihaini, di dalam riwayat yang lain dikabarkan ya bahwasanya Mu'ad mengkabarkan pada saat meninggalnya dalam keadaan merasa berdosa. Nah, ini kemarin sudah kita baca faedah yang belum kita sampaikan, maka kita baca ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Al-awwal, yang pertama, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
haitsu raqibal himar wa ardafa alaih, di mana Rasulullah SAW mengendarai himar dan memboncengkan di atas himar tersebut. Khilafa ma'alai ahlul kibar, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ahlul kibar, yaitu orang-orang yang sombong atau merasa dirinya besar, merasa dirinya terhormat. Ya, ini menunjukkan sikap yang rendah hati dari Rasulullah SAW yang tawadhu, di mana beliau adalah seorang manusia terbaik, seorang khalifah, seorang pemimpin dunia yang tentunya mungkin secara kebutuhan butuh kepada fasilitas-fasilitas yang memadai, fasilitas-fasilitas yang berbeda dengan manusia-manusia selainnya. Tetapi Rasulullah SAW ini di sini cuman mengendarai himar. Apa himar? Ya, himar adalah keledai. Persilangan antara ya kuda dan persilangan antara kuda. Ya, sehingga keledai ini tidak masuk kuda. Nabi SAW tidak mengendarai kuda yang bagus. Rasulullah SAW tidak mengendarai onta yang mahal, onta yang bagus. Ya, maka ini teladan bagi kita. Tatkala kita memiliki kendaraan yang mungkin sederhana, maka Rasulullah SAW juga punya kendaraan yang sederhana. Ya, kita tidak perlu untuk mengikuti tren-tren di masyarakat yang banyak manusia ini mengutamakan kendaraan-kendaraan mewah di dunia. Tapi tatkala kita mampu membeli, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan kendaraan yang mampu kita beli sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk urusan-urusan akhirat kita. Jangan sampai kendaraan kita yang bagus menambah kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Karena kemuliaan manusia itu bukan pada kendaraannya yang mewah, tetapi kemuliaannya adalah pada ketakwaannya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang sekarang. Kendaraan yang mewah menjadi sebuah tren, sebuah gaya, sebuah style, ya, sehingga kalau kendaraannya mewah seolah-olah manusia tersebut adalah manusia yang mulia atau yang berwibawa. Dan Rasulullah SAW tidak malu untuk memboncengkan sahabatnya, yang sebagaimana kita sekarang kalau kita lihat, ya, orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang punya tujah bolehnya menunggang hewan. Ya, bolehnya menunggang hewan kalau tentunya hewan tersebut mampu dan biasa untuk ditunggangi. Di sana ada kuda, ada onta, ada keledai, maka ini diperbolehkan. Bukan berarti ini adalah satu penyiksaan kepada hewan tersebut. Selagi dalam kita mengendarai, menunggangi hewan tersebut tidak berlebihan, tidak melebihi dari kemampuan hewan tersebut. Dan juga kita berikan hak-haknya, hak hewan tersebut. Ya, kita kasih makan yang cukup, ya, kita cek kesehatannya dan juga yang lain. Tidak boleh kita menyiksanya. Kemudian yang ketiga, ta'limu bi tariqati soal wal jawab. Mengajarkan dengan metode tanya jawab. Metode pengajaran dengan tanya jawab. Ini adalah metode yang sangat baik sekali, bermanfaat bagi yang bertanya. Ya, seorang guru menanyakan sebuah hal kepada muridnya akan bermanfaat bagi guru. Guru akan melihat
kemampuan dan potensi anak didiknya, seberapa besar dia sudah menguasai materinya. Dan kita sebagai seorang murid, tatkala kita dijawab atau tatkala kita bisa menjawab, maka biasanya jawaban tersebut adalah akan semakin kita ingat, atau bahkan kita lebih ingat daripada pertanyaan satu ilmu yang dulu tidak kita jadikan sebagai jawaban untuk guru-guru kita. Ya, maka ini adalah satu metode yang sangat bagus sekali di dalam Al-Quran. Ya, Allah SWT banyak menggunakan metode pengajaran dengan tanya jawab. Ya, Nabi SAW menggunakan metode tanya dan jawab. Walaupun di sana ada metode-metode yang lain. Ya, ada metode-metode yang lain. Apa? Seperti metode untuk menasihati. Ya, metode khutbah, metode menceramah misalnya. Ini juga bermanfaat. Ada metode qudwah, metode keteladanan. Ya, ini dia maksudnya adalah juga yang sangat baik sekali. Kemudian ada metode berkisah. Ya, ada metode pengajaran dengan berkisah, dengan cerita-cerita. Ya, dengan hikayat-hikayat. Di dalam Al-Quran ini sepertiga Al-Quran ini berisi tentang kisah, tentang hikayat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah metode pengajaran dengan cara membuat permisalan-permisalan. Allah SWT juga membuat permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Ya, maka ini dalam kita mengajari, membimbing masyarakat kita, atau kita sebagai guru mengajari anak-anak didik kita, murid-murid kita, bisa kita kombinasikan metode-metode tersebut, atau kita lihat anak tersebut lebih cocok dengan metode yang mana. Ya, karena karakter belajar anak didik ini berbeda-beda. Bisa kita terapkan dengan metode ini, bisa kita terapkan dengan metode ini, bisa kita terapkan dengan metode ini. Kadang-kadang anak tidak cocok dengan metode ini, maka kita manfaatkan metode yang lain. Ya, karena anak ini punya kemampuan dalam memahami dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam, bahwasanya orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, yang bagi lahu an yaqula Allahu a'lam, sepantasnya bagi dia untuk menjawab saya tidak tahu, atau Allah yang lebih tahu, atau Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, jawaban kita dengan menjawab saya tidak tahu, ya, atau Allah alam, ini bukan sebuah aib. Ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian kita di dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Apalagi seorang dai, seorang ustadz, ini tatkala memang dia tidak tahu sebuah permasalahan, maka tidak perlu untuk memaksakan diri berpura-pura tahu, atau malah dengan berbohong. Imam Syafi'i pernah ditanya beberapa pertanyaan, ada banyak yang tidak dijawab, karena memang Imam Syafi'i mengatakan saya nggak tahu. Ya, maka tatkala kita mengatakan saya tidak tahu, maka akan berusaha untuk tahu. Jangan sampai kita ngarang, jangan sampai kita merasa malu untuk dikatakan masa ustaz tidak tahu. Ya, kalau memang kita tidak tahu, apa yang kita jawab? Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan di dalam agamanya tanpa ilmu. Ya, karena yang kita sampaikan adalah merupakan kebenaran yang akan dipegang oleh manusia, dipegang oleh umat. Tatkala yang kita sampaikan satu kesalahan, maka akan menjadi dosa dariyah bagi kita, dan akibatnya sangat fatal. Ya, akibatnya sangat fatal bagi orang-orang yang setelah kita. Ya, maka kita ulang lagi, tatkala kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu, maka kita jawab Allahu a'lam, atau ma'adri, saya tidak tahu. Kemudian yang kelima, ma'rifatu haqqillah 'alal ibad, mengetahui hak Allah atas hamba, kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Yang kita ulang lagi, kita sampaikan bahwasanya
ini bukan berarti Allah mendapatkan manfaat dari kita sebagaimana kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Hak Allah atas hambanya, an ya'buduhu wa an ya'budu wahdah la syarikalah. Hamba hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Hak Allah yang sudah memberikan segalanya kepada diri kita, menciptakan kita, ya, memberikan rezeki pada diri kita, menyediakan segalanya di muka bumi ini. Hak Allah adalah kita sembah hanya kepadanya. Bagaimana kita hanya beribadahnya kepada Allah, berdoa, beristighosa, beristi'anah, ya, berkorban, kemudian juga yang lain, ibadah-ibadah yang lain hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seorang yang tidak tahu terima kasih. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada Allah, di mana Allah yang telah menciptakan kita, ya, memberikan rezeki pada diri kita, menyiapkan segala sesuatu untuk kita, tetapi kita berdoa, kita meminta pertolongan, beristighosa, beristighanah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita ulang lagi, ibadah kita bukan untuk Allah. Ibadah kita adalah untuk kita sendiri. Allah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Ibadah kita akan kembali manfaatnya kepada diri kita. Man ya'mal shalihan fali nafsih. Barang siapa berbuat soleh, maka untuk dirinya sendiri. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, saya tidak menginginkan rezeki dari mereka, dan saya tidak menginginkan mereka, para hambaku ini, memberikan makan untukku. Ya, karena Allah Maha Shomad. Allah itu tidak butuh makhluknya, tetapi makhluknya yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin manusia itu jauh dari ibadah, yang rugi adalah manusia itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, anna man lam yatajannab syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fi surati. Bahwasanya orang yang tidak menjauhi kesyirikan, ini tidaklah dia dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Ya, walaupun dia beribadah kepadanya secara surahnya, secara bentuknya. Ya, karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah kemudian kita beribadah kepada selainnya. Ya, kita memahami dengan baik la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ada Allah. Ya, di sini ada nafyu, ada isbat. Menafikan segala sesembahan selain Allah, kemudian kita tetapkan hanya Allah. Ini tidak boleh kita campur. Ya, ini adalah sebuah rukun la ilaha illallah. Ya, kita tidak akan dianggap beribadahnya kepada Allah sampai kita meninggalkan kesyirikan. Hakikat ibadah adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Sehingga tidak akan mungkin bersatu antara tauhid dan syirik pada diri seorang. Ya, sampai betul-betul hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, ini banyak sekarang orang-orang atau kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang secara surahnya, secara bentuknya, secara zahirnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat, menjalankan puasa, bahkan haji, tetapi banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tauhid mereka belum sempurna. Tauhid mereka belum sempurna. Nah, kemudian yang ke-7, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Keutamaan mengesahkan Allah apa? Akan mendapatkan pembebasan dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan tentunya kuat. Janji-janji Allah pada sesuatu itu, kalau sesuatu itu dikerjakan secara sempurna. Ya, sering kita jumpai misalnya barang siapa mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala demikian 20 derajat misalnya kalau kita jamaah di masjid, maka itu berlaku bagi orang yang mengerjakan secara sempurna. Sehingga orang yang datang ke masjid sholat jamaah, apakah semuanya mendapatkan 20 derajat? Tentunya tidak, karena kondisinya berbeda-beda. Ya, orang yang beriman akan mendapatkan demikian kalau iman itu dikerjakan secara sempurna. Orang yang bersedekah akan dilipatkan 700 kali lipat misalnya. Itu kalau dilakukan sedekah tersebut secara sempurna. Demikian juga adalah tauhid. Ya, tauhid itu akan mendapatkan kebebasan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau tauhid itu dikerjakan secara sempurna. Ya, sempurnanya bagaimana? Sempurnanya sampai beribadah hanya ditujukan kepada Allah dan hilanglah kesyirikan darinya. Gitu. Ya. Jangan sampai kita salah memahaminya. Sehingga tingkatan keimanan itu bertingkat-tingkat, ya, tingkatan Islam seseorang itu juga bertingkat-tingkat. Kemudian yang kedelapan, tafsiru tauhid. Tafsir tauhid wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirki. Ya, tafsir dari tauhid, penjelasan dari tauhid adalah bahwasanya tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, ini adalah tafsirnya, penjelasannya tidak cuman sekedar orang itu mengatakan la ilaha illallah. Ya. Oh, kalau saya mengatakan la ilaha illallah, saya sudah bertauhid misalnya. Ya, kalau begitu orang munafik pun juga bisa mengatakan la ilaha illallah. Ya, maka ini perlu direalisasikan, tauhid itu perlu direalisasikan, perlu dibuktikan dengan ibadah dan meninggalkan kesyirikan. Bukan cuma sekedar slogan-slogan, bukan sekedar dengan pengakuan-pengakuan bahwasanya saya adalah orang yang bertauhid, padahal di dalam dirinya masih ada kesyirikan yang bercokol pada dirinya. Ya, maka kita koreksi pada diri kita semuanya. Kita muhasabah diri, apakah di dalam diri kita masih ada kesyirikan-kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Yang kemudian yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dianjurkan mengkhabarkan kabar gembira kepada seorang muslim. Ya, kalau ada kabar gembira yang nanti orang muslim sebut bergembira, ini sunahnya diberikan kabar. Diberikan kabar kepada saudara-saudara muslim, kabar-kabar yang gembira. Ya. Kalau yang berkenaan diri kita bergembira, kita pengen membagi kebahagiaan kita dengan saudara-saudara kita, ya, tentunya ini tidak semuanya kita kabarkan, karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak suka dengan kegembiraan kita. Ya, tidak semua orang ini gembira dengan kegembiraan kita. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu maka kabarkanlah ataupun bersyukurlah. Kita kabarkan pada saudara-saudara tentang kelahiran anak saya misalnya, tentang keberhasilan saya misalnya, tentang rezeki saya misalnya, saya beli mobil, beli motor baru misalnya. Ya. Tetapi apakah semua yang mendengar kabar tersebut akan senang dari kita? Tentunya tidak. Ya, maka kita kabarkan pada orang-orang, teman-teman kita yang betul-betul mereka akan bergembira dengan kegembiraan kita. Ya, jangan sampai nanti menjadi iri, menjadi hasad dari saudara-saudara kita. Ya, karena tidak semua kebahagiaan kita ini kita bagi kepada saudara-saudara kita. Nah, ini kalau itu kebahagiaan yang
terkait dengan diri kita ataupun keluarga kita. Ya, maka tatkala kita memasang status yang itu berkenaan dengan kita, ya kita hati-hati. Ya, jangan sampai nanti menjadi iri, menjadi hasad dari saudara-saudara kita kepada kita. Kemudian kalau kabar itu tentang mereka, ini alhamdulillah kita kabarkan. Ya, kalau kabar itu bersenaan dengan mereka, ini kita kabarkan. Oh, di sana ada, misalnya akan ada pengajian besar, misalnya kita kabarkan. Oh, di sana akan ada pengobatan gratis misalnya. Maka kita kabarkan kepada seorang muslim, ala bagi muslim saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Kemudian yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyimpan ilmu untuk maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Walaupun secara asalnya ilmu ini perlu kita sebarkan. Ilmu ini kita sebarkan. Tetapi di sana ada sebuah kaidah, kullu maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada perkataan masing-masing. Ada perkataan sendiri-sendiri. Ya, sehingga perkataan yang benar itu belum tentu menjadi sebuah kebaikan pada satu kondisi. Ya, kita ulang lagi, ucapan yang benar ini belum tentu menjadi sebuah kebaikan pada satu kondisi. Maka tatkala kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran, kita pertimbangkan maslahah dan mafsadahnya, baik untuk diri kita atau untuk orang yang ajak kita bicara atau untuk orang lain. Ya, karena setiap kondisi ini berbeda-beda. Yang menerima kebenaran tersebut itu siapa? Nanti akan berakibat berbeda. Kita menyampaikan sebuah ilmu kepada orang yang paham, ya akan membawa dampak yang baik. Tapi tatkala kita menyampaikan ilmu pada orang yang tidak paham, akan menjadi sebuah kerusakan. Ya, akan menjadi sebuah kerusakan. Maka boleh kita tunda dulu. Ya, kita tunda dulu supaya apa? Supaya tidak menjadi masalah, tidak menjadi mafsadah. Kita butuh strategi di dalam menyampaikan sebuah ilmu, menyampaikan sebuah kebenaran begitu. Bukan berarti kita tidak menyampaikan ilmu, tidak, tetapi setiap orang punya kondisi masing-masing. Ya, orang-orang yang mungkin fobi dengan masalah kebid'ahan, ya tidak kita sampaikan masalah-masalah hadis-hadis yang dengan bid'ah. Nanti, bukan berarti kita nggak menyampaikan, tetapi nanti ada hal-hal yang lebih penting kita sampaikan kepada mereka. Ya, hadis yang mungkin berkenaan dengan masalah kesalahan-kesalahan sebuah masyarakat, ya kita simpan dulu, kita sampaikan kebenaran yang lain dulu. Ya, jangan sampai dakwah yang harusnya menjadi berkah ataupun ilmu yang harusnya menjadi berkah bagi masyarakat malah menjadi fitnah bagi kita. Jangan sampai nanti masyarakat menolak ilmu yang lebih banyak, ya, karena kita kesalahan di dalam menyampaikan. Karena segala sesuatu itu ada strateginya. Dakwah ada strateginya. Dakwah ada bagaimana caranya agar diterima oleh masyarakat. Nah, sebagaimana di sini Mu'adz bin Jabal ini menyimpan ilmu, dan itu pun juga karena dilarang oleh Rasulullah SAW. La tubasiru fayatakiru, jangan kau kabarkan mereka, ya mereka akan pasrah. Karena kalau nanti dikabarkan langsung, orang-orang yang lemah imannya, ya di zaman Nabi SAW, walaupun mayoritas para sahabat, tetapi ada orang-orang yang mungkin lemah ilmunya, atau melemah amalnya, atau melemah imannya. Setelah dikabari dengan seperti itu, mereka akan kehilangan apa? Kehilangan rasa untuk bermusabaqah. Kehilangan rasa, kehilangan keinginan untuk bermusabaqah di dalam kebaikan. Ya, buat apa thalabul ilmi? Buat apa sedekah? Buat apa jihad? Buat apa ini? Buat apa ini? Buat apa ini? Kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, kita akan tidak diadab oleh Allah SWT. Kan gitu. Ya, nanti akan manusia banyak meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kemudian
juga boleh menyampaikan atau menyimpan sebuah hal yang apa namanya, yang akan berakibat tidak baik, walaupun itu pada orang yang terdekat dengan kita. Contohnya apa? Ya, contohnya pernah sahabat Umar ini memberikan 1000 dinar kepada Sa'id ibnu Amir, yang beliau ini menjadi sebuah atau menjadi amir di kota Himsa di Syam. Ya, setelah penaklukan kota Syam, ini Sa'id bin Amir ini diberikan jabatan oleh Umar untuk menjadi amir di kota itu. Pada satu ketika Umar meminta daftar orang-orang fakir di daerahnya dari salah seorang utusan. Ya, kemudian ditulis di situ ada nama Sa'id ibnu Amir. Ditulis nama Sa'id ibnu Amir. Loh, kok ini saya tahu, kenal nama ini siapa? Kemudian ditanyakan, itu amir kita, gitu. Apakah amir orang miskin? Iya. Akhirnya dibungkuskan di dalam dompet tempat uang 1000 dinar, ya, sekitar 54 juta. Ya, tatkala disampaikan kepada Sa'id bin Amir, Ibnu Amir mengatakan apa? Sa'id ibnu Amir mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan keras sampai istrinya ngerti. Ada apa kok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah Amirul Mukminin meninggal? Maka Sa'id bin Amir mengatakan, urusannya lebih besar daripada itu. Ya, dia cuma mengatakan, dunia masuk ke dalam diriku untuk menghancurkan akhiratku. Dan Sa'id bin Amir tidak ngasih tahu istrinya tentang 1000 dinar yang diberikan Umar. Ya, Sa'id bin Amir tatkala diberikan 1000 dinar setara dengan 54 juta itu dia tidak bilang kepada istrinya. Ya, kemudian langsung diberikan saja kepada fakir miskin di sekitarnya. Istrinya tidak tahu bahwasanya duit itu adalah duit hadiah dari dari khalifah. Takutnya bagaimana? Ya, takutnya nanti malah ya istri akan banyak mengeluh tentang kehidupannya sehingga dia tidak bisa membagi uang tersebut untuk fakir miskin. Nah, jadi ini kemaslahatan, ya, demi kemaslahatan diri kita, kemaslahatan keluarga kita, dan juga kemaslahatan umat. Kita ulang lagi, setiap maqam adalah maqam. Setiap kondisi ada ucapan masing-masing. Boleh kita menunda sebuah ilmu, boleh kita menunda sebuah pembahasan. Kemudian yang 11, yang terakhir adalah ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Ya, adab seorang thalib kepada gurunya. Adab seorang thalib, seorang pelajar kepada sang gurunya ataupun pengajarnya. Mu'ad beradab sekali dengan Rasulullah SAW sebagai gurunya, ya, sebagai qudwahnya, sebagai rasulnya. Tatkala ditanya dia mengatakan Allah alam. Dia tidak ngawur. Tatkala ditanya nggak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam. Dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh nggak saya kabarkan pada manusia? Dia bertanya lagi. Ya, dia bertanya, mau menyampaikan sebuah ilmu saja, dia bertanya kepada gurunya, minta pembolehan, apakah boleh saya mengkabarkan? Begitu. Ya, berbeda dengan sekarang ini. Banyak di antara kita ini kurang adab. Ya, kurang adab terhadap gurunya. Video gurunya dipotong, ya, satu potongan kecil kemudian disebar. Atau videonya dipotong kemudian disandingkan oleh orang yang kontra, ya, disebar. Ya, si ustadz ini membantah ustadz ini. Disebarkan video-video padahal ustadznya sama sekali nggak ngerti. Ya, akhirnya Pak menimbulkan fitnah di masyarakat bahwasanya si ustadz ini membantah si ustadz ini dibantah oleh ustadz ini.
ustadznya sama sekali tidak ngerti. Akhirnya Pak menimbulkan ustadznya dicela di sana mari, ustadznya dicela. Saya nggak tahu kenapa usah dicela. Bukan karena ulah ustadz ini tidak, tetapi ulah seorang santri atau seorang thalib yang memotong videonya begitu. Nah, maka ini tentunya bukan sebuah etika, bukan sebuah adab yang baik sekali dari seorang murid. Maka tatkala kita ingin menukil tulisannya, ya kita minta izin. Ustaz, bagaimana tulisan ini saya sebarkan tulisan antum? Bagaimana video ini saya potong gini, ini boleh nggak saya potong nanti saya sebarkan? Minta izin. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal minta izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan ilmu. Kita juga sama. Ya, video ustadz, gambar ustadz ini disebarkan, ini mereka punya privasi. Ya, ustadz itu punya privasi yang harus dijaga, punya maslahah. Tidak mudah kita mengambil gambarnya. Ya, kadang-kadang kita juga begitu kan? Ya, kita foto, ya, akhirnya kita sebarkan. Kita selfie sama ustadz, kita sebarkan. Wah, saya kenal ustadz ini begitu. Ya, banyak diantara ustadz-ustadz yang kadang-kadang nggak tahu. Ya, ustadznya bahwasanya si fulan ini orang yang tidak amanah. Ya, akhirnya dengan modal foto-foto dekat dengan seorang ustadz, ini seolah-olah ini punya kepercayaan tinggi. Akhirnya banyak digunakan untuk berbohong, digunakan untuk suatu kejahatan. Ya, ini tentunya kita lagi satu hal yang tidak etika, ya, tidak adab dari seorang muta'alim, dari seorang thalabul ilmi, dari seorang penuntut ilmu. Bagaimana di dalam kita belajar, di dalam kita menuntut ilmu, ini kita hiasi dengan akhlak yang karimah, kita hiasi dengan adab-adab yang mulia. Ya, jangan sampai seorang guru ini mendapatkan madarat, mendapatkan celaan, mendapatkan bulian ataupun yang lainnya gara-gara seorang murid yang tidak beretika. Nah, ini yang terakhir faedah dari hadis Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab fadlut tauhid wa man yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapus dari dosa-dosa. Saya Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak menyampur iman mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, mereka mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian Saleh memberikan keterangan munasabatu hadal bab li kitabit tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitabut tauhid adalah lamma bayana fi hadal bab, tatkala beliau menjelaskan di dalam bab ini wujubat tauhidi wa maknahu, wajibnya bertauhid dan menjelaskan maknanya. Bayana fi hadal bab, beliau menjelaskan pada bab ini fadlat tauhid, keutamaan tauhid, wa asarahul alhamidata, dan dampaknya yang baik. Ya, karena setiap dari syariat Islam itu ada faedahnya, ada fadilahnya yang kembali kepada diri kita. Nah, kalau kita bertauhid itu hikmahnya apa? Fadilahnya apa? Manfaatnya apa? Dampaknya apa bagi kita?
wa nata'ijul jamilatal lati minha taghfiru dzunub, dan hasilnya yang indah, hasilnya yang bagus, yang diantaranya adalah takfirud dzunub, dihapuskannya dosa-dosa, dihilangkannya dosa-dosa. Kenapa? Kita semuanya adalah pendosa. Kullu bani Adam khata, setiap manusia adalah pendosa. Kita semua pendosa. Kita jangan saya merasa saya berdosa apa. Setiap hari kita berbuat dosa, kita nggak merasa berdosa. Ya, di dalam ayat tadi sudah jelaskan kullu bani Adam khata, setiap manusia adalah pendosa. Kok kita masih mengingkari kita bukan pendosa? Ya, seandainya satu dosa membuat atau menjadikan muka kita ada satu titik hitam, mungkin muka kita sudah hitam semuanya. Ya, tapi alhamdulillah Allah SWT menginginkan yang lain, memberikan kesempatan pada diri kita untuk berbuat baik. Kita berbuat dosa bagi kita diharapkan untuk bertobat pada sore hari. Kita berbuat dosa pada sore hari, Allah menginginkan untuk kita bertobat pada malam harinya, sehingga wajah kita tetap putih. Ya, seandainya kalau setiap dosa di titik satu hitam saja setiap hari, kita sudah berbuat dosa, sudah hitam untuk kita. Ya, maka kita bagaimana berusaha ya agar dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, dengan sadar atau tidak dengan sadar, ini bersih dari kita. Ya, kalau kita memakai baju kotor dibersihkan, kita makan dibersihkan dari kotoran, rumah kita kotor kita bersihkan, tentunya diri kita adalah lebih berhak untuk kita bersihkan dari dosa-dosa. Li'ajlil hasyi alaihi wa tarkibi, untuk memotivasi ya, untuk memotivasi, menganjurkan, mendorong untuk manusia itu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya sebagaimana orang-orang di luar sana yang ngapain kita bahas masalah tauhid gitu kan. Ya, bahwa tauhid itu nanti memperpecah belah umat. Ya, manusia sudah tauhid semuanya. Orang-orang masyarakat sudah bertauhid semuanya, jadi nggak perlu membahas tauhid gitu. Nah, ini satu kebodohan yang muncul dari sebagian manusia. Ya, kita belajar tauhid, besok belajar tauhid, besoknya lagi belajar tauhid, agar selalu terjaga diri kita dari kesyirikan. Ya, supaya tauhid kita lurus terus. Ya, kita usahakan tauhid kita lurus, terhindar dari kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah ibaratnya adalah seperti semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Ya, sehingga kita nggak sadar itu adalah kesyirikan. Padahal itu adalah kesyirikan yang nyata. Ya, sehingga ini adalah kita motivasi untuk bertauhid, dan salah satunya juga adalah kita termotivasi untuk belajar dan mempelajari tauhid. Ya, untuk memotivasi diri kita untuk mempelajari tauhid, jangan sampai kita malas untuk belajar masalah akidah. Ya, banyakan sekarang banyak seperti itu. Oh, kalau ngaji, kalau enggak masalah politik enggak mau. Kalau ngaji enggak masalah jihad enggak mau. Kalau ngaji kalau masalah yang panas-panas, ya masalah cinta, masalah romantis. Kalau ngaji enggak masalah dagang misalnya, motivasi dunia, nggak mau. Dan realitanya seperti ini sekarang. Ngaji tauhid itu jamaahnya nggak terlalu banyak itu, tapi tatkala ngaji cinta, ya ngaji tentang motivasi pengusaha juga luar biasa. Ya, ngaji romantisme keluarga itu sangat luar biasa sekali yang datang, tapi ngaji tauhid itu sangat sedikit sekali. Ya, maka bukan berarti kita nggak boleh ngaji tentang cinta, ngaji tentang romantisme keluarga, boleh saja. Tetapi yang inti adalah masalah ngaji tentang akidah, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan demi keselamatan diri kita. Nah, ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupi sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan di dalam kita mempelajari akidah yang benar, tauhid yang lurus,
Kita cukupi dengan doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.